adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Anak-anak harus diberi makan siang. Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Makanan bergizi. Dengan program makan bergizi, soalnya rasanya aneh. Gak enak. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Kurang gara-gara lauknya tuh dikit. Kurang enak pala lu. Program makan bergizi gratis telah berjalan sejak awal Januari lalu. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, balita, santri, siswa dari berbagai jenjang mulai PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Dimulai di 190 lokasi di 26 provinsi, program ini ditargetkan dapat menjangkau 15 hingga 20 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025. Program ini dicetus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Program ini tercantum pada visi misi mereka yang menjanjikan pemberian makan dan susu gratis untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Dengan tujuan untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan, dan membantu perekonomian keluarga. Saking niatnya untuk menjalankan program makan bergizi gratis, pemerintah sampai melakukan studi banding ke salah satu negara di benua biru Eropa, Swedia. Pemerintah rela menempuh jarak 10.000 km lebih untuk belajar mengenai penyediaan makan bergizi gratis di sekolah. Indonesia menjadikan Swedia sebagai percontohan dikarenakan Swedia sudah menyediakan makan bergizi gratis sejak tahun 1900-an dengan sasaran anak usia 6 hingga 16 tahun dan sebagian besar siswa berusia 16 hingga 19 tahun selama 5 hari dalam 1 minggu. Tak hanya Swedia, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Jepang untuk mensukseskan makanan bergizi gratis. Makan siang sekolah atau Kyosoku di Jepang telah menjadi bagian resmi dari kurikulum sekolah Jepang sejak tahun 1954. Kyosoku melibatkan kolaborasi ahli gizi dalam merancang menu harian yang seimbang dan bervariasi. Menu ini mencakup hidangan utama, lauk pauk, dan makanan penutup dengan fokus pada keseimbangan gizi. Selain itu, Kyosoku juga berfungsi sebagai bagian dari program pendidikan gizi yang disebut Sokuiku, yang bertujuan untuk mempromosikan praktik diet sehat dan berkelanjutan di masyarakat Jepang. Program makan bergizi gratis di Indonesia menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Namun, program ini diklaim hanya dapat dibiayai hingga Juni 2025 mendatang. Badan Gizi Nasional atau BGN merekomendasikan penambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis agar bisa menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas hingga akhir tahun 2025. Namun, pada pelaksanaannya program besar ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menganggap program ini hanya menghabiskan anggaran saja. Belum lagi, program ini dikritik karena porsi dan rasa makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Lantas, apa saja catatan untuk program makan bergizi gratis ini? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih problem yang tengah menjadi pembicaraan di masyarakat terkait makan bergizi gratis. Pertama adalah anggaran. Ya, anggaran menjadi persoalan utama yang dikritik oleh banyak kalangan karena jumlahnya yang terus membengkak dan simpang siur. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku kalau anggaran yang tersisa untuk program makan bergizi gratis tinggal 71 triliun rupiah, yang mana hanya cukup untuk membiayai program ini sampai Juni 2025 mendatang. Zulhas juga menyebut untuk menjalankan program ini selama 1 tahun penuh diperlukan anggaran hingga 420 triliun rupiah. Lain lagi pernyataan dari Badan Gizi Nasional yang menyebut hanya dengan tambahan anggaran 100 triliun rupiah, pemerintah bisa memenuhi target 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025.
Membengkaknya anggaran makan bergizi gratis salah satunya disebabkan oleh bahan pangan yang digunakan masih impor dari negara lain. Ada juga inisiatif dari Kemendagri yang meminta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk ikut urunan demi mensukseskan program makan bergizi gratis. Di tengah simpang siur kekurangan anggaran, Presiden Prabowo Subianto menjamin kalau anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi seluruh anak Indonesia telah tersedia. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Sudah lebih dari 2 pekan berjalan, pelaksanaan program makan bergizi gratis belum maksimal. Berbagai permasalahan masih terus terjadi di sejumlah lokasi. Hal ini terlihat dari sejumlah postingan berupa foto dan video para siswa di jagat maya yang mengomentari soal porsi makanan yang sedikit, khususnya di bagian lauk pauk. Selain porsi, tidak sedikit para siswa juga menyebut kalau rasa makanan MBG tidak enak dan hambar. Soalnya rasanya aneh. 40 siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Mengalami pusing dan mual diduga usai menyantap makanan ayam dari program pemerintah makan bergizi gratis. Permasalahan yang lebih serius pun juga terjadi beberapa waktu lalu. Sebanyak 40 siswa SDN Duku 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Pihak sekolah menduga para siswa keracunan karena menyantap ayam marinasi dalam menu makan bergizi gratis yang belum matang. Selain soal rasa dan porsi yang tidak sesuai harapan, masalah lain yang muncul adalah angka kecukupan gizi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia estimasi rata-rata kecukupan energinya sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari dan kecukupan protein sebesar 57 gram per hari. Badan Gizi Nasional mengklaim menu makanan yang disediakan dalam program ini telah didesain guna memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 400 hingga 500 kalori kebutuhan gizi harian dan makan siang sebesar 600 hingga 700 kalori. Gak cuma soal gizi, masalah lain yang muncul adalah adanya pungutan liar atau pungli dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Viral di media sosial, pihak sekolah SD Negeri Sudimara 6 Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang yang diduga meminta orang tua murid untuk membayar iuran sebesar Rp10.000. Katanya sih uang tersebut akan digunakan untuk wadah makan bergizi gratis. Katanya gratis, kok bayar? Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah seharusnya mengevaluasi program andalannya ini. Dibandingkan menggunakan komoditas impor, alangkah baiknya pemerintah mengoptimalkan bahan pangan dari dalam negeri. Selain dapat menekan anggaran, langkah ini juga bisa menjadi awal untuk mewujudkan swasembada pangan. Sementara itu, dalam temuan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah skema penyaluran yang saat ini sentralistik lewat vendor besar menjadi desentralistik atau model penyaluran langsung ke sekolah dan UMKM lokal untuk mengurangi potensi korupsi skala besar. CELIOS menilai penerapan model penyaluran langsung ke sekolah dan UMKM lokal dapat mengurangi potensi korupsi sebesar 9,5% dan dapat mengefisiensikan anggaran dibandingkan dengan skema yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. CELIOS juga memperkirakan jika program makan bergizi gratis terus berjalan hingga tahun 2029, APBN akan mengalami defisit sebesar 3,34% dari PDB pada tahun 2029. Angka ini melebihi ambang batas aman yang diatur oleh undang-undang yakni 3%. Pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis juga harus ditingkatkan. Terlebih ditemukan kasus pungutan liar yang terjadi beberapa waktu lalu. Respon pemerintah dengan membuat platform bgn.lapor.go.id patut diapresiasi sebagai tindakan untuk mencegah hal serupa terjadi. Namun perlu diingat, menunggu laporan dari masyarakat saja tidak cukup. Pemerintah tetap harus mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik. Dari Kepala BGN sudah menyampaikan tidak boleh ada pungutan apapun. Ya, jadi Termasuk tempat makan? Termasuk tempat makan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, masyarakat laporkan saja. Bisa dilaporkan melalui beberapa platform yang sudah dibuat, termasuk lewat bgn.lapor.go.id. Ya,
atau juga beberapa nomor kontak yang sudah BGN siapkan. Intinya ini semua harus dari APBN, tidak ada pungutan. Kalaupun nanti ada di luar APBN, tentu nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Selain memastikan program makan bergizi gratis bebas dari pungli, angka kecukupan gizi pun perlu diperhatikan. Namun, pemerintah juga perlu memahami preferensi selera makan anak-anak, baik dari segi rasa maupun porsi. Komentar para siswa yang ramai di media sosial soal rasa dan porsi sudah seharusnya dijadikan pemerintah sebagai bahan evaluasi, bukan malah menyewa buzzer untuk menjudge pernyataan jujur para siswa dengan cap tidak bersyukur. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Cuman satu hal bahwa kita harus tahu bahwa ini adalah makanan yang nggak bisa dipaksain dengan cara militer. Nah, ini bagus, harus makan, harus habis. Ujung-ujungnya anaknya memang nggak makan, bahkan ada yang disisihkan. Gitu loh ya. Nah, nggak bisa pakai cara begitu. Makanya saya mengatakan assessment yang paling penting adalah memahami preferensi makan anak. Tapi apakah berarti preferensinya gorengan dan sosis-sosisan kita lalu ikutin anak maunya kayak gitu? Kan namanya bukan makanan bergizi. Pemerintah meyakini bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting. Namun perlu dicatat bahwa 70% kasus stunting di Indonesia disebabkan oleh kesalahan pola asuh. Terus, worth it nggak tuh makan bergizi gratis dapat mencegah stunting? Sebetulnya 70% masalah stunting di Indonesia itu bukan karena orangnya nggak bisa beli makanan, bukan karena mereka miskin, tapi karena pola asuh yang salah. Ya, nah itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan bahwa buat apa kita mencuci di air keruh? Maksudnya demikian, karena kita kelihatannya nge-push ya pola makan yang baik, makanannya sehat. Program-program karitatif dijalankan, pemerintah kelihatannya kayak Sinterklas gitu kan ya, bagi-bagi gratis segala macam. Tapi ntar dulu, sementara orang-orang ini dihujani oleh iklan, ya bayi lahir udah dikasih susu formula, akhirnya bayinya diare, itu kan nggak masuk akal ya kan, gimana nggak stunting coba. Lalu kemudian misalnya orang diberi makan cuma sekali sehari dengan makanan yang gizinya lengkap dan kalorinya cukup, sementara makan pagi dan makan malamnya itu masih ngegantung. Hampir sebulan program makan bergizi gratis terlaksana. Pemerintah mengklaim evaluasi kebijakan dan teknis terus dilakukan. Akankah program ambisius Prabowo Subianto ini berkelanjutan?